yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian. Learning Management System yaitu aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai suatu proses pembelajaran. Kemudian, fitur-fitur pada Learning Management System ada 4. Yang pertama, manajemen konten. Yang dimaksud manajemen konten ini memungkinkan pengajar untuk menyimpan dan mendistribusikan materi pembelajaran secara terpusat sehingga siswa dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pelacakan kemajuan. Fitur pelacakan kemajuan ini memungkinkan pengajar untuk memantau perkembangan siswa melalui penilaian otomatis dan laporan kemajuan yang membantu dan mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan diskusi. Forum ini mendukung interaksi antara siswa dan pengajar dan antara siswa sesama siswa itu sendiri, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Keempat, personalisasi pembelajaran. Dengan Learning Management System, pengajar dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan individu siswa itu sendiri, kemudian pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya disampaikan oleh Hobi Idalifa. Baik, di sini saya akan menjelaskan platform pembelajaran daring. Di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah Google Classroom, yang kedua yaitu Edmodo, dan yang ketiga yaitu Model. Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang disediakan oleh Google untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara virtual. Platform ini memungkinkan guru untuk mengatur tugas, mengunggah materi, serta mengelola komunikasi dengan siswa secara efisien melalui fitur yang terintegrasi dengan Google Workspace seperti Google Drive dan Google Meet. Yang kedua yaitu langkah-langkah menggunakan mahasiswa yang sedang memprogramkan mata kuliah teknologi pembelajaran harus menanyakan kode kelas online pada dosen pengampu mata kuliah tersebut. Setiap mahasiswa memasukkan kode kelas online yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran pada aplikasi Google Classroom masing-masing. Yang ketiga yaitu mahasiswa yang sudah memasukkan kode tersebut otomatis langsung bisa mengikuti kelas online mata kuliah teknologi pembelajaran. Yang ketiga yaitu dosen memasukkan mahasiswa pada kelas online dan bertindak sebagai administrator. Mahasiswa dapat membuka aplikasi kapanpun dan dimanapun serta dapat memberikan komentar di ruang kelas online pada fitur stream. Pendidik dan mahasiswa harus mendownload aplikasi Google Classroom melalui aplikasi Play Store pada hardware Android masing-masing. Apabila aplikasi sudah terdownload, baik mahasiswa maupun dosen wajib membuat akun email Google melalui registrasi pada aplikasi Google Classroom dengan memasukkan email Google yang sudah dibuat. Dosen membuat kelas online dalam aplikasi Google Classroom. Kelas yang sudah dibuat memiliki kode khusus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni platform pembelajaran daring, aplikasi Edmodo. Edmodo ialah platform sosial pembelajaran yang memungkinkan siswa, guru, dan orang tua untuk berinteraksi dalam lingkungan yang aman. Guru dapat membagikan materi, memberikan kuis, dan melakukan penilaian dalam satu platform dengan antarmuka yang menyerupai media sosial. Edmodo bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan mendukung kolaborasi antara siswa dan guru. Selanjutnya ada Moodle. Moodle ialah platform pembelajaran daring berbasis sumber terbuka yang banyak digunakan oleh institusi pendidikan di seluruh dunia. Moodle menyediakan berbagai fitur untuk pembelajaran daring, termasuk forum diskusi, kuis, dan modul kursus yang dapat disesuaikan oleh pengajar. Karena bersifat open source, Moodle memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan
menyesuaikan platform sesuai kebutuhan institusi atau kelas. Baiklah, selanjutnya yaitu pembelajaran seluler. Pembelajaran seluler atau e-learning ini merupakan strategi pendidikan dinamis yang memanfaatkan kekuatan perangkat seluler seperti smartphone dan tablet untuk mengakses banyak sumber daya pembelajaran. Manfaat mobile learning yang pertama yaitu akses fleksibel. Peserta didik dapat terlibat dalam studi kapan saja dan dari lokasi manapun, memungkinkan mereka untuk menyinkronkan sesi belajar mereka dengan rutinitas harian mereka. Yang kedua yaitu interaksi dan kolaborasi. M-learning ini menumbuhkan interaksi yang dinamis antara siswa dan pendidik melalui platform diskusi serta memfasilitasi kerja tim di antara siswa. E-learning juga mewujudkan metode pendidik elektronik yang biasanya dilakukan melalui internet. Ini mencakup beragam platform yang memberikan sumber daya pengajaran dan mempromosikan interaksi antara peserta didik dan instruktur. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Zilal. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang fungsi e-learning. Yang pertama, sebagai tambahan, e-learning digunakan untuk meningkatkan waktu belajar siswa di luar batas kelas. Kedua, sebagai pengganti, e-learning berpotensi menggantikan pendekatan pembelajaran tradisional, terutama dalam skenario mendesak seperti pandemi COVID-19. E-learning juga bertindak sebagai pelengkap berharga untuk pendidikan, di mana sumber daya disediakan secara online untuk meningkatkan metode pengajaran konvensional. Baik, selanjutnya yakni ruang kelas terbalik atau dikenal dengan flipped classroom. Ruang kelas terbalik adalah model pendidikan revolusioner yang mana telah direvolusikan dengan menjungkir balikan praktik pengajaran konvensional atau yang biasanya. Dalam pengaturan ini, siswa diharuskan untuk menjelajahi konten atau video atau sumber daya online sebelum menghadiri kelas. Hal ini tujuannya agar siswa mempunyai bekal atau sumber sebelum masuk kelas. Nah, dan kemudian flipped classroom ini mempunyai dua keunggulan. Yang pertama, pembelajaran mandiri. Siswa mendapatkan kesempatan untuk memahami materi secara mandiri sebelum tiba di kelas. Yang kedua, interaksi aktif. Waktu kelas didedikasikan untuk menyelesaikan pertanyaan dan mengatasi masalah dengan bimbingan guru. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menyerap materi pelajaran di rumah, memungkinkan mereka untuk terlihat lebih aktif dalam diskusi selama di kelas. Sekian presentasi kami. Kami kemudian membuka tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan. Uzi, kami persilahkan. Terima kasih kepada pengacara. Ingin bertanya, mengapa fitur pelacakan kemajuan penting itu penting dalam learning management system, dan bagaimana fitur learning management system ini membantu pengajar dan juga pembelajaran? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada saudari Suselia, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya, apakah platform ini dapat diakses melalui web browser dan melalui gawai iOS? Terima kasih. Berikutnya kepada saudara Rahmadona, kami persilahkan. Ingin bertanya, bagaimana Google Classroom mendukung kolaborasi antar siswa dalam mengerjakan tugas dengan contoh penerapannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Badaya, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, bagaimana Google Classroom mengintegrasikan aplikasi lain seperti Google Drive, Google Docs, dan Google Meet dalam proses pembelajaran? Selanjutnya kepada saudari Karina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kalian telah menjelaskan mengenai platform daring tadi, Google Classroom, Edmodo, dan Google. Nah, pertanyaan saya adalah
bertanya, pada saat ini kan aplikasi yang banyak digunakan untuk berinteraksi antara guru, murid, atau bahkan orang tua siswa itu WhatsApp. Nah, pertanyaan saya, apakah WhatsApp ini dapat dikatakan platform e-learning? Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kepada saudari Lia. Baiklah, izin bertanya, bagaimana Moodle dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan keterampilan kolaboratif dalam proyek kelompok, dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tersebut di platform ini? Pada teman-teman yang ingin bertanya, kepada saudara Cahyo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana cara memaksimalkan penggunaan learning management system untuk mendukung berbagai gaya belajar siswa dan memberikan contoh fitur dalam learning management system yang bisa disesuaikan agar cocok dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Puji Fauzia, yang mana pertanyaannya adalah mengapa fitur pelacakan kemajuan penting dalam LMS dan bagaimana fitur LMS ini membantu mengajar dan pembelajaran. Fitur pelacakan kemajuan dan learning management system atau LMS sangat penting karena memungkinkan pengajar dan siswa untuk membantu kemajuan belajar secara sistematis. Berikut adalah beberapa alasan mengapa fitur ini penting dan bagaimana fitur ini membantu. 1. Memberikan pemahaman terhadap kemajuan belajar siswa. 2. Mendukung evaluasi pembelajaran. 3. Membantu pengaturan target belajar. Dan 4. Mengapa dan mempermudahkan pemberian umpan balik tepat waktu. Dan 5. Mendukung pembelajaran mandiri dan akuntabilitas siswa. Apakah saudari Puji bisa menerimanya? Baik, terima kasih. Buat teman-teman ada yang ingin menambah atau menyanggah, dipersilahkan. Kalau ada kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Badalia. Pertanyaannya, bagaimana Google Classroom mengintegrasikan aplikasi lain seperti Google Drive, Google Docs, dan Google Meet dalam proses pembelajaran? Google Classroom mengintegrasikan berbagai aplikasi Google untuk meningkatkan proses pembelajaran seperti Google Drive dan Google Docs. Ini memungkinkan pengajar untuk membagikan dan mengelola tugas secara efisien untuk penilaian dan umpan balik langsung ke dokumen. Nah, untuk Google Meet diaktifkan untuk memfasilitasi pertemuan virtual, memungkinkan pengajar dan siswa berkomunikasi secara langsung dalam kelas online. Integrasi ini juga mendukung penggunaan alat tambahan dari mitra seperti Quizizz dan kami yang memperkaya pengalaman belajar. Bagaimana kepada saudari Badalia? Apakah di sini ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan? Ini tidak ada. Baiklah, kita akan berlanjut kepada pertanyaan saudari Lia. Bagaimana mobil dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan keterampilan kolaboratif dalam kelompok proyek dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi disebut pada platform ini? Model dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan keterampilan kolaboratif dalam proyek kelompok melalui fitur-fitur seperti forum, diskusi, tugas kelompok, dan konferensi video. Fitur ini memfasilitasi interaksi antar siswa, memungkinkan mereka untuk berkolaborasi secara efektif meskipun terpisah secara geografis. Keberhasilan kolaborasi di model dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komunikasi yang efektif, pemahaman tujuan tim, dan manajemen waktu. Apakah saudari Lia menerima jawaban dari kami?
kelompok setelah menggunakan platform ini. Integrasi dalam Google Meet juga memungkinkan pertemuan virtual untuk diskusi yang lebih mendalam. Bagaimana kepada saudari Ramadana? Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fitriyanti. Pada saat ini aplikasi yang banyak digunakan untuk berinteraksi antara guru, murid, bahkan orang tua murid ialah WhatsApp. Sehingga pertanyaannya, apakah WhatsApp itu dapat dikatakan platform e-learning? Jawabannya, WhatsApp ini tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai platform e-learning karena platform ini dirancang untuk komunikasi pribadi dan grup, bukan untuk pengelolaan pembelajaran. Platform e-learning ini biasanya memiliki fitur khusus seperti sistem manajemen tugas, ujian, pelacakan kemajuan belajar siswa, dan menyimpan materi pelajaran yang terstruktur. WhatsApp ini memang banyak digunakan sebagai alat pendukung e-learning untuk diskusi, penyampaian informasi, dan koordinasi antara guru, murid, dan orang tua. Namun, karena kekurangan fitur-fitur pengolahan pembelajaran yang lengkap, WhatsApp lebih tepat disebut sebagai alat komunikasi yang mendukung pembelajaran, bukan sebagai platform e-learning mandiri. Baik, Terima kasih. sama-sama. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Nadia. Platform ini dapat diakses melalui web browser dan juga gawai iOS. Pengguna dapat menggunakan berbagai jenis web seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan Safari. Untuk mengakses platform tersebut, klik kanan desktop maupun mobile. Selain itu, aplikasi mobile juga dirancang khusus untuk perangkat iOS, memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur yang sama dengan versi yang di desktop. Bagaimana saudari Celia? Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tahyo. Pertanyaannya ialah bagaimana cara memaksimalkan penggunaan LMS untuk mendukung berbagai gaya belajar siswa. Berikan contoh fitur dalam LMS yang bisa disesuaikan agar cocok dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Untuk memaksimalkan penggunaan LMS dalam mendukung berbagai gaya belajar siswa, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain yang pertama yaitu konten multimodal. Materi berupa video, audio, gambar, dan teks untuk mengakomodasikan gaya belajar visual dan kinestetik. Yang kedua yaitu pembelajaran mandiri. LMS memungkinkan siswa mengakses materi secara fleksibel dan bertahap sesuai dengan kecepatan mereka melalui kursus dan modular. Yang ketiga yaitu penilaian adiktif. Gunakan ujian atau kuis yang menyesuaikan tingkat kesulitan sesuai kemampuan siswa dan berikan umpan balik langsung untuk membantu pembelajaran. Yang keempat yaitu personalisasi. LMS dapat melacak kemajuan siswa dan merekomendasikan materi tambahan berdasarkan kebutuhan individu. Yang kelima yaitu kolaborasi. Proyek kelompok yang mendukung pembelajaran kolaboratif untuk siswa yang lebih suka belajar bersama. LMS seperti modul, Canvas, dan Google Classroom mendukung berbagai fitur untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif sesuai dengan gaya belajar gaya belajar masing-masing siswa. Bagaimana saudara Cahyo? Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dela, di mana pertanyaannya adalah mengapa fitur pelacakan kemajuan penting dalam LMS dan Oh ya, yang naknya enggak. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Dela, yang mana pertanyaannya adalah apa saja tantangan dalam penggunaan LMS dan di lingkungan yang terbatas
akses internetnya dan memberikan solusinya. Tantangan penggunaan Learning Management System atau LMS di lingkungan dengan kebatasan akses internet meliputi: 1. Keterbatasan akses materi. Siswa tidak dapat mengakses konten pembelajaran secara online. 2. Membantu dalam mengumpulkan tugas. Siswa sulit mengumpulkan tugas secara digital jika koneksinya internet tidak stabil. 3. Interaksi terbatas. Komunikasi antara pengajar dan siswa menjadi terhambat. Solusinya adalah pengunduhan materi. Siswa dapat mengunduh materi saat terhubung ke internet untuk diakses secara offline. Kedua, pencetakan materi. Mencetak materi pembelajaran untuk digunakan tanpa koneksi internet. Pembelajaran mandiri. Memberikan tugas berbasis proyek yang dapat dikerjakan secara mandiri di luar jaringan. Apakah saudari Dela bisa menerimanya? Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saudari Karina, dalam platform bot yang disebutkan tadi, apakah ada kekurangan dalam aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari dalam pendapat pembelajaran? Jawabannya ada. Yang pertama, 1. Google Class. Google Class ini mempunyai kekurangan tampilan yang sederhana dan kurang menarik, dapat mengurangi motivasi siswa. Ketergantungan pada Google Drive sehingga membuat pengiriman file terhambat jika penyimpanan penuh. Ketiga, potensi kondisi dengan pengaturan waktu pengiriman tugas. Yang kedua, kekurangan Edmodo, tidak terintegrasi dengan media sosial, menyulitkan siswa untuk berbagi. Bahasa antarmuka yang terbatas pada bahasa Inggris dapat menjadi kendala bagi pengguna non-Inggris. Kurangnya fitur video konferensi yang membatasi interaksi langsung antara guru dan siswa. Yang ketiga, kekurangan model. Antar muka yang rumit dapat membingungkan penggunaan baru, memerlukan koneksi internet yang stabil yang menjadi masalah di daerah dengan akses terbatas. Membutuhkan pelatihan khusus untuk pengajar dan staf agar dapat mengoperasikannya dengan baik. Sekian, apakah saudari Karina menerima jawaban kami? Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi dari kami. Akhir kalam kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.